Ada sebuah konsep di mana ini bisa dimengerti oleh banyak traders ketika mereka masih belum tahu jawaban kenapa kok saya loss terus. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV. Saya selalu bilang tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, ini adalah psikologi series ya, dari rangkaian video psikologis yang cukup banyak di channel ini. Saya perhatiin makin banyak tentang psikologisnya sebetulnya ya, karena saya ngerasa ada sangat sedikit mentor atau traders yang mau speak up tentang ini. Gitu, makanya ini penting menurut saya. Nah, video ini akan sangat mempengaruhi trading room teman-teman semua secara teknis. Loh, kenapa mas? Kok bisa psikologi tapi ngaruh ke teknikal gitu ya? Karena gini teman-teman. Ketika teman-teman bicara saya seorang traders, teman-teman menghargai industri trading ini, teman-teman menganggap trader sebagai sebuah profesi, maka teman-teman sudah di level yang sama, di halamannya sama, ngobrolnya sama saya. Karena saya juga menganggap seperti itu. Nah, karena kita seserius itu, teman-teman, kita nggak mau cuman sekedar buy, sell, profit, buy, sell, loss, margin call, anti margin call, sistem trading anti loss, dan seterusnya hanya di permukaan menurut saya. Saya pengen bener-bener teman-teman dapetin manfaat dari channel YouTube ini, terutama dari video-video seperti ini, karena kita bener-bener serius pengen bahas keseluruhannya. Saya pengen teman-teman jadi whole person yang dapetin manfaat seutuhnya sebagai seorang trader yang utuh. Bukan cuma keren-kerenan, bukan cuma di permukaan doang. Makanya di video kali ini saya pengen kasih penjelasan sama teman semua tentang gini. Kenapa sih kok ada traders yang baru belajar 1-2 bulan, terus tiba-tiba dia belajar bareng sama kita, terus profit tiap bulan, dan tahu-tahu jadi profit konsisten, setahun kemudian trading for living, dan hidupnya kelihatannya baik-baik aja, happy-happy aja gitu ya. Kok mudah semuanya buat dia? Ada traders lain yang mungkin juga teman-teman alamin secara pribadi, di mana mungkin sudah trading berbulan-bulan belajar, bertahun-tahun serius, mungkin belasan tahun, udah tahu forex, tapi sampai hari ini teman-teman masih struggling, masih berjuang rasanya, masih MC kemarin loh, padahal udah belasan tahun trading dan tahu forex itu makanan apa gitu ya. Dan ketika udah gabung di sini, udah tahu semua tekniknya, udah belajar semua yang kita lakuin, kok ya tetap loss tradingannya. Trading plan yang kita share bareng-bareng kadang-kadang keambil ketika loss. Ketika lagi sibuk, orang profit kita nggak ikutan, ya kan kayak gitu. Nah, ini udah bukan lagi masalah teknikal, teman-teman. Tapi saya mau jelasin tentang konsep withdrawal dan deposit dalam hidup seorang trader. Nah, ini sangat jelas konsepnya, dan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ceritain di awal tuh. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begini? Teman-teman, deposit dan withdrawal ini bukan hanya tentang balance, teman-teman. Kita bicara tentang karma baik, karma buruk, kita bicara tentang psikologis, kita bicara tentang sedekah yang pasti dibalas, kita bicara tentang kepantasan kita sebagai seorang traders untuk sukses. Kalau saya sering bilang, be dikali do sama dengan have gitu ya. Do-nya ini technical, semua yang teman-teman perjuangkan untuk dipelajari dan dipraktekin gitu ya, itu do-nya. Tapi B-nya ini gimana yang di atas sana, Tuhan atau apapun ya, alam semesta misalnya teman-teman menganggap diri teman-teman pantas untuk sukses. Seberapa pantas Tuhan melihat teman-teman sukses di industri trading yang hari ini teman-teman seriusin gitu. Makanya saya bikin konsep ada deposit dan withdrawal dalam kehidupan seorang traders. Nah, konsepnya sederhana teman-teman. Coba teman-teman perhatiin dulu ya. Jadi, ketika kita berusaha sebagai seorang traders, rumus sederhananya gini deh. Kita bilang ini sebagai sebuah usaha gitu ya. Teman-teman belajar trading, teman-teman deposit, teman-teman menganalisa chart, teman-teman pasang pending order, cancel plan kalau trennya berubah atau ada news misalnya. Belajar indikator ini itu gitu ya, belajar base area buy yang bagus, area sell yang bagus, itu semua usaha teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah dengar definisi usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Apakah balik saya? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Pokoknya usaha itu sama dengan hasil, saya setuju banget. Rumus sederhana ini saya pikir semua orang sepakat. Usaha sama dengan hasil. Nah, tapi hasil yang kita dapat teman-teman belum tentu langsung kita terima. Nah, hasil ini terbagi dua unsur teman-teman. Ada yang namanya reward yang langsung teman-teman dapat gitu ya. Reward gitu. Ada satu lagi yang namanya deposit. Nah,
Deposit hasil usaha yang belum teman-teman withdraw. Kalau kita di akun forex kan kita deposit, sejumlah yang kita depositin kalau nggak diapa-apain dolarnya bisa kita withdraw, tarik lagi kan gitu ya. Di kehidupan juga seperti itu. Nah, bayangannya gini, kalau teman-teman hari ini, saya ganti warna dulu ya biar beda. Kalau teman-teman hari ini misalnya sebagai seorang trader berusaha 100, hasilnya kan sama dong, 100 juga, itu udah lumrah, udah biasa ya kan. Tapi kalau misalnya gini, pernah nggak teman-teman ngalamin udah berusaha nih mas, 100 nilainya usaha saya, tapi hasilnya kok cuma 10 teman-teman. Nah kabar baiknya 10 ini adalah hasil yang bukan dari 100, tapi hanya sebagian hasil dari 100. Terus 90-nya kemana Mas Fadli? Nah 90-nya inilah yang saya sebut sebagai tabungan atau deposit. Nah, atau deposit. Tabungan atau deposit ini teman-teman suatu saat nanti pasti teman-teman withdraw. Saya bilang pasti kembali ke dalam kehidupan kita dalam bentuk hasil. Pasti dalam bentuk hasil. Ini nih sebuah kekekalan menurut saya. Kalau teman-teman ngerti hukum kekekalan energi, yaitu tidak pernah salah arah, hanya berubah bentuk atau belum nyampe ke kita. Gitu aja. Simpelnya begitu. Kalau teman-teman mendorong sesuatu dengan dorongan seberat 10 kilo, daya tahannya itu tetap juga 10 kilo kalau nggak gerak. Tapi kalau teman-teman daya tahannya 10 kilo, teman-teman dorong dengan kekuatan 15 kilo, pasti kalah dan gerak bendanya. Itu energi, gitu ya. Jadi selalu seperti itu. Nah, ini simple. Nah, yang menarik adalah gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih kebayang kalau teman-teman pernah punya sesuatu yang buruk yang pernah teman-teman lakukan di masa lalu? Sebuah kesalahan di bisnis sebelumnya misalnya. Sebuah kesalahan yang belum terbayar di kehidupan teman-teman sebelumnya. Bukan reinkarnasi ya, maksudnya di masa lalu gitu ya, kemarin-kemarin, berapa tahun yang lalu gitu ya. Terus teman-teman jalan dengan usaha yang dulu minus 10. Entah teman-teman mungkin pernah curangin sesuatu, entah teman-teman pernah melakukan kesalahan secara sadar, atau seringkali mungkin kita secara tidak sadar misalnya. Ingat teman-teman, hasilnya yang akan teman-teman tuai juga tetap minus 10. Gitu. Nah, problemnya adalah bisa jadi apa yang kita lakukan sebagai kesalahan di masa lalu yang minus 10 itu tadi, itu ternyata tidak memberikan impact ke kehidupan kita. Kita udah ngambil duluan nih, kita udah withdraw duluan di masa lalu, dan tidak merasakan efek apapun, which is hasilnya 0, teman-teman, hal negatif itu suatu saat nanti tetap akan kembali ke dalam diri kita. Kapanpun itu, cepat atau lambat, pasti akan di-withdraw dari kehidupan kita. Alam akan me-withdraw apa yang pernah kita ambil dari mereka. Gitu ya. Kita pernah narik yang tidak pernah kita depositin, suatu saat kita harus keluarin. Gitu. Nah, ini juga dua konsep yang perlu teman-teman pahami. Bisa jadi di dunia ini teman-teman dapatin balasannya, bisa jadi di akhirat. Gitu ya, di alam baka, afterlife. Jadi apa yang teman-teman alamin sekarang itu adalah impact dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, kabar baiknya adalah gini, Mas, mungkin itu yang menyebabkan saya sekarang kok susah banget ya. Saya udah lakuin semuanya. Apapun kata Mas Fadli, saya udah ikutin, saya udah lakuin. Kok masih belum profit juga? Teman-teman, B-nya bisa dinaikin dengan berbagi loving kindness menurut saya. Makanya kenapa saya selalu sering bilang gitu ya, mungkin nggak di semua video di YouTube ini saya bilang, tapi saya sering kali bilang, silahkan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Itu salah satu bentuk teman-teman mewujudkan Nusantara teredukasi. Amal jariah yang teman-teman share dan jadi kebaikan, itu bisa mengurangi sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan membantu orang-orang di luar sana yang mungkin nggak jadi ketipu karena kita kirimin video, nggak jadi MC lagi, berhenti rugi gede dari forex lagi di kehidupan dia. Kita menyelamatkan banyak hal yang minus 10 tadi lama-lama jadi plus. Gitu. Bahkan bisa jadi sebelum 10 ini minusnya balik lagi ke kehidupan kita karena kita udah melakukan kebaikan, ada plus 10, hasilnya tetap 0 dan ini impas. Tidak perlu terjadi sesuatu yang negatif di kehidupan kita. Itu very good news kan gitu. Jadi inilah jawaban kenapa kok teman-teman ada yang udah effortless success,
Saya bisa bilang gitu ya, nggak terlalu berat usahanya, tapi kok sukses banget bisnis tradingnya. Ada yang very struggle, berjuang terus fase hidupnya, nggak pernah menikmati. Mungkin itu fase dia membayar kesalahannya di masa lalu. Atau ada juga memang yang alam semesta atau Tuhan ya pengen memberikan ujian aja, kekuatan, which is teman-teman diminusin gitu, keluar habis tenaga dan waktu dan seterusnya. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman sedang mendeposit amal, teman-teman sedang melakukan sesuatu, belajar, bertumbuh, berproses. Itu adalah sesuatu yang teman-teman deposit, yang pasti saya bisa bilang kayak hukum gravitasi nih, ini pasti jatuh ke bawah gitu ya. Hukum gravitasinya pasti terjadi, teman-teman pasti akan bisa withdraw gitu suatu saat nanti ke dalam kehidupan teman-teman semua, dalam bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka, yang mengalir tiba-tiba deras, besar, dan tidak diduga dari segala arah, yang bahkan teman-teman nggak harapkan ada tiba-tiba. Nah, itu yang tadi saya bilang effortless success. Oke? Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini bagian dari teman-teman menjalani hidup, which is okay, nggak apa-apa. As a trader, saya ketemu sangat banyak orang yang juga sama-sama sebagai seorang trader, dan saya sudah melihat begitu banyak contoh kasus di mana teori deposit dan withdrawal dalam hidup seorang traders ini terjadi, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nah, buat teman-teman, video ini juga sebagai sebuah pencegahan seandainya teman-teman masih ada keinginan mencurangi sesuatu, berhenti. Ingat, ini kekal teman-teman. Kalau teman-teman tarik sekarang tanpa pernah deposit, suatu saat kehidupan akan tarik lagi dari teman-teman semua untuk teman-teman bayar dalam bentuk kerugian. Oke, jadi jangan withdraw kalau tidak pernah deposit gitu. Oke, dengan mendahului kepentingan teman-teman, misalnya mencuri atau mencurangi atau menzolimi orang lain, itulah kenapa kita selalu menyebarkan sebisa mungkin menyebarkan loving kindness gitu, berusaha menyebarkan kebaikan, kasih sayang. Mengedukasi Nusantara itu nggak gampang teman-teman, tapi nggak susah juga kok. Gitu, tergantung niatnya aja. Orang lain saling serang di mana-mana, kita santai aja. We have nothing to hide. Jadi teman-teman bisa fokus sama diri teman-teman sendiri dan jalanin prosesnya, tidak perlu mengukur kecepatan pertumbuhan kesuksesan orang lain dengan teman-teman semua, karena tabungan atau deposit dari masing-masing kehidupan seorang trader itu beda-beda. Oke? Kalau teman-teman udah paham konsep ini, teman-teman tetap lanjut aja tradingnya, enggak apa-apa kalau misalnya masih struggle, karena itu menggugurkan dosa masa lalu teman-teman semua. Buat teman-teman yang sudah mulai merasakan effortless success, kayak belum keringetan udah dapat duit gitu ya, belum keringetan udah dibahagiakan keluarganya, diharmoniskan hubungannya, dibuat jadi tercapai keinginannya tanpa perlu berusaha keras gitu ya. Syukuri, karena janji Tuhan kalau disyukuri nikmatnya ditambah. Oke? Itu aja teman-teman video psikologis dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman like dan share video seperti ini mungkin ke teman-teman traders yang masih bergumul di lubangnya, terjatuh dan masih belum sadar apa yang terjadi di kehidupannya. Yuk kita sama-sama sadarkan dan bertumbuh bareng-bareng di channel NFC Forex TV ini bersama komunitas Forex NFC. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you!